Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di mata kuliah Kekuatan Keluarga. Kali ini untuk materi pertama atau pertemuan pertama akan diisi oleh saya, Kartini Sari, dengan judul mata kuliah pada hari ini adalah tentang perspektif kekuatan keluarga. Oke, ketika kita mendengar peran keluarga, tentunya kita akan berpikir tentang peran itu sendiri. Lalu tentang kesehatan, tentang keluarga, dan apa itu kesehatan keluarga, dan keluarga yang sehat itu yang bagaimana sih? Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, keluarga. Keluarga menurut hukum adalah hubungan yang memiliki ikatan darah atau adanya proses adopsi, perwalian, atau pernikahan. Keluarga menurut biologis terjadi karena adanya jaringan biologis genetik antar manusia. Secara sosiologis, keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama. Jadi kalau orang sudah lama tinggal bersama, itu bisa kita katakan keluarga. Secara psikologis, keluarga adalah kelompok dengan ikatan emosional yang kuat. Contohnya, seperti kelas 3A, 3B, 3C. Kita kadang suka menyebutnya keluarga besar kelas 3A, keluarga besar D3 Kabupaten Untirta. Karena di dalamnya ada kelompok yang memiliki ikatan emosional yang sangat kuat. Itu sudah dikatakan keluarga. Tapi dalam hal ini kita akan membahas keluarga dengan definisi adalah sekelompok orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, ikatan darah, ataupun ada proses adopsi yang merupakan satu rumah tangga, membentuk rumah tangga yang di dalamnya terjadi interaksi dan komunikasi antar satu dengan yang lainnya dan memiliki peran masing-masing. Artinya di dalam rumah tangga tersebut atau dalam keluarga tersebut ada yang berperan sebagai suami, ada yang berperan sebagai istri, ada yang berperan sebagai ibu dan ayah, ada yang berperan sebagai anak pertama, anak kedua, putra dan putri, kakak atau adik, di mana di dalam rumah tangga tersebut menciptakan dan memelihara suatu budaya bersama. Jadi di dalamnya memiliki budaya atau keyakinan atau kebiasaan yang mereka sepakati dalam kelompok keluarga tersebut. Nah, ketika kita mendengar kata kesehatan keluarga, kita dapat mendefinisikan bahwa kesehatan keluarga adalah keadaan kesejahteraan yang berubah secara dinamis, yang meliputi faktor biologis, psikologis, spiritual, sosiologis, dan budaya dari anggota individu dan seluruh sistem keluarga yang ada. Nah, untuk membentuk suatu keluarga yang sehat, banyak hal-hal yang mempengaruhi di dalamnya. Seperti bagi kita sebagai perawat perlu mengetahui bagaimana sih cara komunikasi, cara berbicara dalam keluarga tersebut. Apakah dengan nada tinggi, apakah dengan nada lembut, sehingga kita bisa menebak atau mengira-ngira keluarga ini tuh punya tekanan batin seperti apa ya? Kok ibu bapaknya selalu ngomongnya kasar, selalu ngomongnya tinggi? Bagaimana sih tingkat stres anaknya? Atau bagaimana tingkat stres keluarga tersebut jika cara komunikasinya aja seperti itu? Selain itu juga ada bagaimana sih support dari masing-masing anggota keluarga. Kalau ada anggota keluarganya yang sakit, ada nggak yang mendukung atau yang merawat anggota keluarga tersebut? Kalau ada anggota keluarga yang mengalami stres, apakah akan dibully, disalahkan, sehingga membuat anggota keluarga tersebut makin depresi, atau malah sebaliknya, lebih mendukung, dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan keluarga atau masing-masing dari anggota keluarga di sana.
Nah, bagaimana lagi sih proses mereka dalam mencari kesehatan atau mencari pertolongan ketika terjadi masalah? Apakah mereka saling menolong ataukah mereka mencari pertolongan keluar? Artinya ketika terjadi masalah dalam keluarga tersebut, yang menyelesaikan adalah pihak ketiga, seperti mungkin neneknya ikut campur, kakeknya ikut campur. Lalu bagaimana sih mereka uh, spiritualnya? Apakah mereka memiliki spiritual yang baik, memiliki keyakinan apa sih yang diyakini oleh keluarga tersebut tentang kesehatan misalnya, apa sih yang bagaimana sih mereka beribadah, apakah sering mengunjungi tempat beribadah atau hanya beribadah di rumah saja atau seperti apa. Nah, hal-hal ini yang perlu nanti teman-teman dari perawat ketika praktik di keluarga untuk mengetahui dulu atau mengkaji terlebih dahulu, menelaah terlebih dahulu bagaimana sih keluarga ini, seperti itu. Di antaranya teman-teman bisa melihat beberapa hal yang ada pada box ini untuk melihat bagaimana sifat karakteristik dari keluarga tersebut yang nanti akan mempengaruhi proses menuju sehatnya keluarga tersebut. Nah, keperluan keluarga. Kalau kita mendengar kata keluarga, kita dapat mendefinisikannya menurut Depkes tahun 2020, yaitu pelayanan holistik. Tadi pelayanan yang holistik itu apa sih? Yang menyeluruh. Apa yang menyeluruhnya? Psikososial, spiritual, dan jangan lupa di keluarga itu ada budaya. Sehingga pelayanan kita harus holistik, yang menempatkan keluarga dan komponennya sebagai fokus pelayanan dan melibatkan anggota keluarga dalam tahap penghentian, diagnosa, keperawatan, perencanaan keperawatan, pelaksanaan dan atau hingga evaluasi. Jadi semua anggota keluarga diikutsertakan dalam proses perawatan atau dalam asuhan kita. Jadi tidak hanya satu anggota keluarga saja per individu keluarga tersebut, sehingga klien pada keluarga adalah keluarga itu sendiri. Depkes RI juga mendefinisikan kebutuhan keluarga menjadi suatu proses pemberian pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan keluarga dalam lingkup praktik keperawatan. Kita ketahui bahwa praktik keperawatan yaitu asuhan keperawatan. Dan kesehatan dalam keluarga tersebut dipengaruhi atau akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Dan keluarga tersebut juga akan mempengaruhi kesehatan dari anggota keluarga tersebut. Mau sehatkah atau mau sakitkah? Nah, dalam proses keluarga keluarga itu mempengaruhi dari hasil asuhan keperawatan dari kita. Sehingga kita perlu juga mengetahui bagaimana sikap keluarga tersebut, keyakinan keluarga tersebut, perilaku mempertahankan atau meningkatkan kesehatan keluarga tersebut bagaimana. Siapa sih yang mengambil keputusan perawatan kesehatan? Itu perlu kita telah lebih dalam keluarga ini, sehingga nanti hal-hal ini akan mempengaruhi keluarga dalam konteks bermasyarakat yang lebih besar lagi. Nah, tujuan dari keperawatan keluarga itu terbagi menjadi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan dari keperawatan keluarga atau ketika perawat melakukan tindakan kepada keluarga, memberikan asuhan keluarga, yaitu untuk meningkatkan kemandirian keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Itu tujuan umum dari keperawatan keluarga. Nah, selain tujuan umum, ada tujuan khususnya. Yang pertama adalah tujuan dari keperawatan keluarga atau tujuan dari kita melakukan asuhan keperawatan keluarga adalah untuk mengenalkan masalah kesehatan yang dihadapi anggota keluarga. Terkadang keluarga tidak mengetahui bahwa keluarganya itu punya masalah kesehatan. Contohnya, keluarga dengan kepala keluarga dan anak-anak laki-lakinya yang merokok. Sedangkan di dalam sana ada ibu hamil, misalnya istri lagi hamil, atau ada anak balita yang juga tinggal dalam rumah tersebut. Karena mereka
ibu hamil, pelaporan asalnya kepada balita itu merupakan masalah kesehatan. Sehingga tujuan dari kepada keluarga adalah mengenalkan, oh ini loh Pak, Ibu, di dalam keluarga Bapak Ibu itu ternyata ada masalah kesehatan, yaitu apa? Seperti itu. Yang kedua, tujuan khususnya adalah membuat keputusan secara tepat dalam mengatasi masalah kesehatan anggota keluarga. Nah, di sini terkadang dengan keterbatasan pengetahuan dari keluarga, mereka sulit untuk membuat keputusan yang tepat. Saya harus bagaimana ya ketika anak saya sakit, apakah saya kompres saja di rumah, atau saya bawa kemana karena saya tidak mempunyai uang untuk biaya anak saya sakit, tapi saya ingin anak saya sembuh. Nah, itu perawatlah yang membantu keluarga untuk memutuskan tindakan apa yang tepat untuk mengatasi masalah keluarga tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan perawatan pada anggota keluarga yang punya masalah kesehatan. Itu ketika misal ada dalam keluarga tersebut ada anggota keluarga yang sakit, tetapi anggota keluarga lain yang sehat tidak mampu merawat anggota keluarga yang sakit, sehingga tugas kita di sana untuk melakukan perawatan kepada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Yang keempat yaitu memodifikasi lingkungan yang kondusif. Di sini kita bisa berperan tidak hanya secara fisik manusia itu saja, tetapi kita juga perlu memodifikasi lingkungan mana sih yang dapat membuat sakit atau menurunkan kesehatan dari keluarga tersebut. Misalnya, keluarga tersebut enggan untuk membuka jendela rumah karena rumahnya berada di pinggir jalan, banyak mobil motor yang berlalu lalang sehingga menyebabkan debu masuk ke rumah. Karena tidak memiliki atau tidak membuka ventilasi, maka udara dalam rumah tersebut tidak bersih, tidak sehat untuk digarap oleh anggota keluarga. Jadi di sini kita harus memodifikasi lingkungan yang kondusif. Memodifikasi di sini pun kita harus memikirkan kemampuan keluarga. Bukan berarti oh ibu harus bikin jendela bu yang lebih bagus lagi, yang lebih tinggi. Nah, itu kan membutuhkan biaya, sedangkan mungkin keluarganya tidak memiliki biaya banyak untuk membuat jendela. Mungkin di sini teman-teman bisa memodifikasi ya, artinya memberikan saran kepada keluarga tersebut untuk membuka jendela misalnya setiap setelah subuh dan ditutup kembali jika memang dirasa cukup atau dirasa sudah mulai banyak debu yang masuk, seperti itu. Dan yang terakhir, tujuan kesehatan keluarga adalah memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pemeliharaan dan perawatan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Nah, di sini perawat juga perlu mengetahui bagaimana sih cara masyarakat atau cara keluarga tersebut memanfaatkan kesehatan. Anak saya itu sakit, tetapi saya nggak punya uang untuk berobat. Mungkin teman-teman akan nanya, Bapak punya BPJS? Nggak punya. Nah, apa yang akan teman-teman sarankan atau edukasi atau berikan solusi ketika ada seorang keluarga atau sebuah keluarga yang dia tidak mempunyai BPJS, tapi ada anggota keluarga yang sakit? Nah, ini teman-teman perlu belajar juga mengenai regulasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Oh Bapak, kalau Bapak tidak keluarga ini tidak punya BPJS, kepala keluarga atau Bapak bisa mengajukannya atau mengurusnya ke kecamatan atau ke kelurahan dengan membawa berkas-berkas atau data-data yang dibutuhkan seperti KTP apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi bukan serta-merta kita datang di sana hanya untuk merawat secara fisik saja, tapi kita juga harus melihat bagaimana sih kemampuan dan kemauan dari keluarga tersebut untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sasaran dari keperawatan keluarga yang pertama adalah keluarga sehat. Yang pertama ya, masih ada 3, yaitu keluarga sehat, keluarga dengan resiko tinggi, dan keluarga yang memerlukan tindak lanjut. Jangan berpikir bahwa keluarga
yang sehat ya sudah tidak kita berikan intervensi, jadi kita berikan asuhan keperawatan. Tidak, dimana dalam keperawatan tentu yang jadi klien kita tentulah orang-orang atau klien yang sehat, agar yang sehat agar menjadi tetap sehat, dan yang sakit menjadi sehat. Jadi yang sehat juga perlu kita berikan asuhan kepada keluarga. Nah, keluarga yang sehat itu seperti apa? Keluarga yang sehat itu adalah seluruh anggota keluarga dalam kondisi tidak mempunyai masalah kesehatan, tetapi masih memerlukan antisipasi terkait dengan siklus perkembangan manusia dan tahap tumbuh kembang keluarga. Fokus intervensinya terutama pada promosi kesehatan atau untuk meningkatkan kesehatan dan pencegahan dari penyakit. Sasaran selanjutnya yaitu keluarga risiko tinggi dan rawan kesehatan. Nah, keluarga yang risiko tinggi adalah jika satu atau lebih anggota keluarganya memerlukan perhatian khusus dan memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan diri terkait siklus perkembangan anggota keluarga dan keluarga dengan faktor risiko penurunan status kesehatan. Yang ketiga, sasaran keperluan keluarga adalah keluarga yang memerlukan tindak lanjut. Nah, keluarga yang memerlukan tindak lanjut ini adalah keluarga yang mempunyai masalah kesehatan dan memerlukan tindak lanjut pelayanan keperawatan dan kesehatan. Misalnya, klien pasca hospitalisasi dengan penyakit kronis. Kadang suka kita bilang, misalnya pasien yang sudah post operasi udah pulang, nah kan dia membutuhkan perawatan lukanya di rumah. Bisa kita zaman sekarang kita bilangnya home care. Nah, ini adalah sasaran dari keperawatan keluarga. Walaupun pasien-pasien dengan penyakit degeneratif, lansia yang sudah tidak bisa buang air kecil, harus membutuhkan alat, misalnya menggunakan kateter, di mana kateter tersebut harus diganti setiap bulan atau setiap seminggu, tergantung nanti jenis kateternya. Nah, yang mengganti itu siapa? Kan nggak mungkin keluarga, karena kita sebagai perawat keluarga. Dan mudah-mudahan penyakit terkena ini. Nah, peran perawat keluarga. Di sini peran perawat keluarga kita lihat ada bahwa peran perawat keluarga itu sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana, di sini peran dari fungsi perawat sebagai pelaksana adalah memberikan pelayanan keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan, mulai dari pengkajian hingga dengan evaluasi. Kegiatannya itu berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ada juga sebagai pendidik, health education, di mana peran perawat sebagai pendidik adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan, menentukan tujuan, mengembangkan, merencanakan, dan melaksanakan pendidikan kesehatan agar keluarga dapat berperilaku secara mandiri. Nah, sebagai konselor contohnya, di mana sebagai konselor di sini peran perawat keluarga adalah memberikan konseling atau bimbingan kepada individu atau keluarga dalam mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang masa lalu untuk membantu mengatasi masalah kesehatan yang ada pada keluarga tersebut. Nah, sebagai kolaborator, sini peran perawat keluarga adalah melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelesaian masalah kesehatan di keluarga tersebut. Sehingga kolaborasi ini mungkin kita akan berkolaborasi dengan pihak RT, RW, lingkungan hidup misalnya. Untuk ini keluarga di sini itu nggak punya WC, misalnya BAB-nya di jamban. Dan ternyata kalau kita edukasi ibu, bapak, kalau BAB atau buang air BAB di jamban akan meningkatkan risiko penyakit apa? Jika mencuci pakaian, mencuci alat makan di sungai,
yang tidak mengalir akan menimbulkan penyakit apa. Tapi kita nggak mungkin hanya keluar-keluar saja. Ini loh Bu, harus dicuci di air mengalir, air bersih. Sebelum makan harus cuci tangan menggunakan air bersih selama 6 langkah, sebanyak 6 langkah misalnya. Tapi di sana tidak ada fasilitas air, tidak ada WC umum. Apakah tindakan kita akan sesuai dengan tujuan kita? Nggak akan tercapai sampai kapanpun. Sehingga kita perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Apakah kita akan berkolaborasi dengan yayasan untuk membangun WC umum, atau kita bekerja sama dengan pihak kelurahan kecamatan untuk membangun saluran air bersih untuk warga di sana atau untuk lingkungan di sana. Nah, itu tugas dari orang keluarga juga. Selain itu, ada juga yang menjelaskan bahwa peran perawat keluarga selain dari yang digambar sini, juga ada peran sebagai pencegah primer, sekunder, dan tersier. Apa itu? Nah, peran perawat keluarga sebagai pencegahan primer adalah peran perawat dalam pencegahan primer mempunyai peran yang penting dalam upaya pencegahan terjadinya penyakit dan memelihara hidup sehat. Artinya pencegahan primer di sini adalah bagi keluarga yang memang tidak punya masalah kesehatan sebelumnya, tetapi punya atau untuk mencegah terjadinya kondisi sakit dalam keluarga tersebut. Kalau peran perawat keluarga sebagai pencegah sekunder, yaitu upaya yang dilakukan oleh perawat dengan cara mendeteksi dini terjadinya penyakit pada kelompok yang beresiko dan penanganan segera yang dapat dilakukan oleh perawat pada pasien atau pada keluarga dengan kelompok risiko tersebut. Penemuan kasus ini yang baru merupakan upaya pencegahan sekunder, sehingga segera dapat dilakukan tindakan. Nah, tujuan dari pencegahan sekunder adalah mengendalikan perkembangan penyakit dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Peran perawat di sini adalah merujuk anggota keluarga untuk screening, melakukan pemeriksaan, dan mengkaji riwayat kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Peran perawat pada upaya pencegahan tersier ini bertujuan untuk mengurangi luasnya dan keparahan dari masalah kesehatan, sehingga dapat meminimalkan ketidakmampuan dan memulihkan atau memelihara fungsi tubuh yang masih baik. Fokus utama dari tindakan pencegahan yaitu pencegahan tersier yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi di sini meliputi pemulihan terhadap individu yang cacat akibat penyakit dan luka sehingga mereka dapat berguna kembali pada tingkat yang paling tinggi secara fisik, sosial, dan emosional. Jadi pada peran dan fungsi keluarga pencegahan tersier lebih ke memberikan rehabilitasi pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit tertentu atau kondisi tertentu agar ia dapat kembali ke kondisi fisik yang semaksimal dia mampu dengan penyakitnya yang saat ini. Nah, dalam proses keperawatan kesehatan keluarga, proses ini menyediakan kebutuhan perawatan kesehatan keluarga yang berada dalam ruang lingkup praktek keperawatan. Asuhan keperawatan ini dapat ditujukan kepada keluarga sebagai konteks, keluarga secara keseluruhan, keluarga sebagai suatu sistem, atau keluarga sebagai suatu komponen yang kita ketahui bahwa suatu desa atau suatu keluarga pasti memiliki tetangga-tetangga atau keluarga-keluarga lainnya yang itu membuat suatu kelompok atau membuat suatu masyarakat, sehingga ketika kita melakukan intervensi atau asuhan keperawatan keluarga, tidak luput juga kita harus melihat masyarakat di sekelilingnya seperti itu. Nah, ini yang saya maksud. Ketika kita ada di rumah sakit,
tentu pelayanan kesehatan atau asuhan keperawatan kita berikan berfokus pada individunya saja, si orang yang sakit atau si klien yang sakit tersebut. Lebih luas dari individu ada keluarga. Ini kalau kita memberikan asuhan keperawatan keluarga. Lebih luas dari keluarga ada masyarakat. Dan keperawatan keluarga di sini, family nursing ini, mempertimbangkan 3 hal tersebut dalam memberikan asuhan keperawatan. Mempertimbangkan bagaimana sih kondisi masyarakat di sana. Jangan-jangan ketika kita merubah satu keluarga ini nggak akan bertahan dengan perubahan tersebut karena kalau sekelilingnya tidak berubah. Contohnya, satu keluarga di masyarakat tersebut kita edukasi untuk cuci tangan 6 langkah sebelum makan. Misalnya, ketika dia mungkin kalau di rumah dia cuci tangan, tapi kalau makan di luar dengan teman-temannya atau dengan tetangga-tetangganya, karena tetangganya juga cuci tangan, jadi dia nggak ikut cuci tangan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan juga bagaimana sih masyarakat di sana. Ya, itu untuk materi pertama tentang perspektif keperawatan keluarga. Nanti akan ada materi-materi berikutnya lebih dalam bagaimana sih struktur keluarga, tipe keluarga, tugas perkembangan keluarga yang nanti dari masing-masing tersebut permasalahan kesehatannya akan sangat berbeda dan sangat beragam, sehingga asuhan keperawatannya tentu akan berbeda juga, sehingga tujuan kita untuk melakukan asuhan keperawatan akan sangat bervariasi. Oke, setelah ini silahkan teman-teman melihat di pada ada tugas yang memang saya berikan untuk melihat bagaimana pengalaman atau bagaimana teman-teman mencerna atau memahami dari materi yang telah saya berikan ini, yang akan menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Evaluasi bagi saya, mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat, atau saya menjelaskan terlalu singkat, atau teman-teman belum menyimak secara penuh dari penjelasan materi ini. Jadi pada proses pembelajaran online seperti ini memang kami dosen ditugaskan untuk setiap materi mengevaluasi bagaimana sih kemampuan mahasiswa menerima pembelajaran ini. Kalau di kelas mungkin bisa langsung saya evaluasi dengan melihat atau mengajukan pertanyaan dengan ajang diskusi kita. Tetapi dengan secara online ini, mau tidak mau, saya harus menilai pemahaman teman-teman dengan adanya kuis ataupun tugas. Jangan sampai saya menilai atau kami menilai ketika UTS dan UAS itu fatal ya, artinya ketika teman-teman kurang paham, nah justru nilai UTS dan UAS yang presentasinya besar. Oke, sekian dari saya. Silakan teman-teman membaca tugas, atau jika ada yang ditanyakan bisa teman-teman klik di forum diskusi. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Kurangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.